Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa melanjutkan perkuliahan sebagaimana biasa, yaitu dengan tema Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Ada yang mengatakan Al-Quran masih bersifat universal. Nanti penjelasannya adalah terperinci di dalam hadis. Walaupun seperti itu, karena hadis dan Al-Quran itu teksnya terbatas, sedangkan konteks itu terus berkembang, maka nanti ada dalil-dalil yang lain sebagai penjelas dari Al-Quran dan hadis, ijtihad ulama, yaitu nanti adanya ijma, qiyas, ya, maslahah mursalah dan lain sebagainya. Itu semua adalah mengenai bagaimana ulama memahami Al-Quran. Sumber utama pokok adalah Al-Quran. Untuk itu perlu kita kaji bagaimana, apa sih sebenarnya Al-Quran itu, mengapa Al-Quran itu dijadikan hujjah. Terus nanti juga perlu Anda kaji, ya, di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada lafadz yang qot'i, ada lafadz yang dhonni. Juga yang biasanya yang diperdebatkan itu adalah masalah yang bersifat dhonni, ya. Jadi yang biasanya diperdebatkan adalah dhonni. Sedangkan kalau sudah qot'i itu sudah tidak diperdebatkan lagi. Itu mengenai Al-Quran. Al-Quran memang kitab yang luar biasa, mulai dari awal penurunannya itu dari segi bahasa itu sudah mutawatir. Jadi tidak akan ada yang bisa merubah teks Al-Quran. Yang berbeda itu hanya pada interpretasi, yaitu pemahaman tentang Al-Quran itu sendiri. Mengenai redaksi itu semuanya sudah sepakat, redaksi Al-Quran seperti itu dan tidak akan bisa dirubah sampai nanti ila yaumil qiyamah. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, wa inna lahu lahafidun. Bahkan Allah sendiri yang menjaganya. Dalam ayat tersebut berarti Allah nanti akan memilih manusia untuk menjaga Al-Quran, baik menjaga lafdzon, lafadznya, yaitu dengan dihafal, biasanya disebut dengan hafid, hufad, ya, hafidhah. Maknan, berarti orang akan dikirim oleh Allah, dijadikan alim untuk memainkan. Untuk itu lebih jelasnya, marilah kita sama-sama dengarkan presentasi dari pemakalah pada pagi hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Ya, sudah bisa dilihat.
Apa? Bro. Sekolah. Memang kerumi. Patungan, patungan. Dengan kasar ke atas. Ke atas. Mana balik
Ya, terima kasih luar biasa presentasinya. Coba dibuka makalahnya. Ya, sudah terlihat. Kemudian eh, terus ke bawah kita lihat rumusan masalahnya. Rumusan masalah apa itu kehujahan, bagaimana sifat hukum dalam Al-Quran, apa makna dari Al-Quran, apa fungsi dan tujuan dari Al-Quran. Kehujahan dibahas halaman berapa sampai berapa? Itu saja. Terus kemudian selanjutnya apa tadi? Oh, ini footnote tidak ditulis apa ya? Footnote, catatan kecil. Footnote, catatan kecil. Footnote, referensi. Ya, mengenai referensi ya. Kemudian coba saya lihat di tadi rumusan masalahnya 4 ya. Berarti kesimpulannya harus 4 ya. Coba kesimpulannya. Enggak poin, tapi berbentuk paragraf. Paragraf, berarti paragrafnya itu 4 ya. Kemudian ini yang kanan itu rata ya, sama dengan yang kiri ya. Yang kiri itu sudah rata, betul. Yang awal menjorok agak masuk ke dalam. Kemudian yang kanan itu semuanya rata ya, mulai dari atas lagi sampai akhir itu yang kanan rata. Apa ini kesimpulannya? Kesimpulan pertanyaan pertama apa tadi? Yang pertanyaan pertama apa? Ya, jadi tidak usah yang seperti yang sudah kita pelajari, hujah adalah bukti absah. Langsung saja, hujah adalah bukti absah. Absah itu apa? Jadi kalau memang tidak perlu bisa dihilangkan. Hujah adalah hujah adalah atau hujah merupakan landasan. Apa hujah ya? Coba di ini lagi ya. Di dalam pembahasan apa yang sampean maksud hujah itu apa? Di pembahasan. Ya, berarti landasan dari hukum terus ya, berarti Anda tuliskan seperti itu. Seperti di apa namanya di pembahasan kan tetapi di situ langsung dipertegas ya. Baik itu. Nanti ke paragraf kedua, 3 dan 4 yang ini 4 rumusan masalahnya jadi kesimpulannya juga harus 4. Baik itu dari saya mengenai ini daftar pustaka. Coba paling akhir daftar pustaka. Ya, nanti ditulis berarti ya daftar pustaka ya. Ini sudah bagus sudah 17 halaman ya. Baik itu silakan didiskusikan apa yang kira-kira belum dipahami ya.
Ya, sambil ini menunggu pertanyaan, mungkin di sini saya ingin melontarkan pemahaman dalam kajian usul fiqh itu ada istilah sumber hukum Islam, ada istilah dalil hukum Islam ya. Kira-kira dari kalian bisa menunjukkan apa pengertian dari sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam, kemudian juga apa perbedaan dari keduanya antara sumber hukum Islam dengan dalil hukum Islam. Al-Quran sendiri posisinya itu sebagai apa? Apakah Al-Quran hanya sebagai sumber hukum Islam, tidak sebagai dalil hukum Islam, atau Al-Quran hanya sebagai dalil hukum Islam saja, tidak sumber hukum Islam, atau Al-Quran itu kedua-duanya sebagai sumber dan juga sebagai dalil hukum Islam. Ya, kira-kira bagaimana menurut kalian? Boleh pemakalah, boleh audien yang lainnya. Ya, berarti sebagai dua-duanya. Sebagai sumber hukum Islam, alasannya apa? Ya, itu secara ini ya, secara apa? Penurunannya, proses penurunannya ya. Ya, itu alasannya. Karena Al-Quran itu adalah sebagai dasar utama, sebagai landasan utama. Di mana dari landasan utama tersebut, dasar utama tersebut, Al-Quran itu melahirkan hukum Islam.
Jadi hukum Islam itu lahir dari mana, muncul dari mana, berasal dari mana? Dari Al-Quran. Tuh, mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan mengapa Al-Quran itu dijadikan sebagai dalil hukum Islam? Apa? Oke, ya, bagus. Karena Al-Quran itu mengandung petunjuk. Petunjuk itu dalam artian adalah metode atau cara. Ya, yang menunjukkan itu metode atau cara. Jadi bedanya kalau sumber itu adalah landasan atau yang melahirkan hukum Islam, tetapi kalau dalil itu adalah cara bagaimana bisa melahirkan hukum Islam, bagaimana caranya, bagaimana metodenya, itu adalah dalil. Ya, jadi posisi Al-Quran itu dua-duanya, luar biasa, dua-duanya bisa menjadi sumber hukum Islam, bisa menjadi dalil hukum Islam. Sedangkan seperti ijma dan kias itu ada perbedaan, ada ikhtilaf, ada yang mengatakan dia itu ijma dan kias itu bukan sumber hukum Islam tetapi hanya dalil hukum Islam. Karena di mana ijma dan kias itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama, ijma dan kias itu sebagai metode. Jadi bagaimana cara melahirkan hukum Islam? Metodenya adalah menggunakan ijma. Ya, ijma itu suatu kesepakatan. Bagaimana cara melahirkan hukum Islam? Metodenya adalah dengan menggunakan kias. Jadi seperti itu. Jadi nanti di dalam kajian selanjutnya Anda sudah mendapatkan pandangan bahwa sumber hukum Islam yang ittifaq itu adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan ijma dan kias itu masih ikhtilaf untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Tetapi kalau dijadikan sebagai dalil hukum Islam, itu sebagian sudah sepakat. Nanti kalau dikembangkan adalah dalam kajian maslahah mursalah, dalam kajian istihsan, syar' muangqablana, ya istishab itu adalah sebagai dalil hukum Islam. Jadi seperti itu perbedaan antara sumber dan dalil hukum Islam. Baik, yang lainnya mungkin ada tambahan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin menambahkan bahwa yang dikaji dalam usul fiqh ya, yang dikaji dalam usul fiqh menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu hanya mengkaji pada ayat-ayat tentang hukum. Aku langsung beda ya. Kan tadi sampai mau jam mau apa ya? Jadi begini, dalam kajian kita yaitu usul fiqh ya, usul fiqh ya. Yang kita kaji tentang Al-Quran itu tidak semuanya. Ini khusus usul fiqh ya, tidak semuanya. Jadi makalah menekankan pada pada alasan mengapa Al-Quran itu dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan di makalah saya lihat itu belum ada keterangan apa saja yang dikaji dalam ilmu usul fiqh ya tentang Al-Quran itu belum ada. Jadi yang dikaji dalam usul fiqh tentang Al-Quran itu hanya fokus pada ayat-ayat ahkam, tidak pada ayat-ayat yang lain.
hanya fokus pada ayat-ayat hukum. Di mana hukum itu sebagai pengantar kajian yang lalu sudah saya ungkapkan, di mana hukum itu nanti endingnya itu akan fokus pada 5 itu untuk menentukan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sebenarnya endingnya usul fiqh untuk mengkaji hukum-hukum Islam, mengkaji Al-Quran itu menentukan 5 itu. Apakah itu sunnah, apakah ini wajib, apakah ini mubah, makruh, atau ini haram. Endingnya di situ. Itu nanti akan berhubungan dengan ayat-ayat ahkam. Di mana ayat-ayat ahkam, ulama mengatakan di dalam Al-Quran hanya ada 500 ayat. Hanya 500 saja. Bahkan ada yang mengatakan kurang dari itu, hanya sedikit. Hanya 150 ayat saja yang dikaji oleh ilmu usul fiqh. Hanya 150 ayat saja. Di mana kalau dikerucutkan lagi, kalau dikelompokkan lagi, ayat-ayat tersebut itu hanya ada 7 kelompok. Ya. Kelompok pertama itu membahas tentang transaksi bisnis atau jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, dan upah. Ya. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan ayat-ayat perkawinan, munakahah, di mana akan berhubungan dengan perceraian, talak, rujuk, pengasuhan anak, dan lain-lain mungkin. Jadi intinya adalah ayat-ayat tentang munakahah, tentang perkawinan. Yang ketiga, kelompok ayat-ayat yang membahas tentang masalah kewarisan. Kelompok keempat, kewarisan. Kelompok keempat, tadi ketiga kewarisan, keempat adalah akan berbicara tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum pidana atau jinayat. Seperti pencurian, perampokan, perusakan harta benda, pembunuhan, perzinahan, ya. Dan semua masalah yang berhubungan dengan kejahatan baik mengenai harta benda maupun seseorang. Ya, berhubungan dengan kejahatan ya. Itu namanya jinayat, hukum pidana. Kemudian tentang peradilan atau tentang qadhi, tentang murafaat ya. Misalkan peradilan itu tentang gugatan, pembuktian, kesaksian, tentang aju banding itu. Kemudian yang keenam adalah berhubungan dengan masalah politik atau tata negara atau siasah atau dusturiyah. Misalkan persyaratan dan pengangkatan kepala negara itu apa, pertahanan itu bagaimana, keamanan itu bagaimana, sumber-sumber pendapatan negara itu bagaimana, dan keuangan negara itu bagaimana. Itu yang berhubungan dengan politik dan tata negara, siasah wa dusturiyah. Dan yang terakhir adalah ayat-ayat yang dikelompokkan sebagai hubungan antar negara, al-ahkam ad-dualiyah. Baik itu hubungan bilateral maupun unilateral ya. Tentang batas-batas wilayah negara, perjanjian-perjanjian antar negara, keadaan damai dan perang. Ya hanya itu. Yang dibahas itu hanya 7 kelompok, atau kalau diperjelas ada yang mengatakan 150 ayat, ada yang mengatakan 500 ayat. Ya, itu tambahan dari saya ya. Silakan didiskusikan kembali. Kalau ada yang belum paham, mari kita bahas, kita kaji bersama.
Ini sudah absen semuanya ya? Ya, nggak ada kendala ya? Ya, ya silakan. Ya, dari yang lainnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Alasannya tadi apa? Baik. Yang lainnya, pertanyaan yang lainnya? Ya, sudah tidak ada. Ya,
Apa pertanyaannya apa? Yang sudah diperdebatkan dari dahulu ya. Dahulu itu artinya dahulu itu semenjak Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad atau bagaimana yang Anda maksud dahulu? Permasalahan yang sudah dialami semenjak Nabi Muhammad. Apa itu toleransi atau surat Al-Kafirun itu dipermasalahkan? Itu kan sudah dengan tegas ya. Tidak ada masalah ya. Artinya tidak ada masalah di situ. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aslinya di awalnya itu orang non muslim itu mengajak bergantian. Kalau hari Jumat kita semua akan ke gereja. Itu kata orang hari Jumat kata orang Kristen kita semua akan ke masjid. Sebaliknya kalau hari Ahad kalian harus ke gereja. Awalnya kan itu. Tapi kan tidak boleh. La a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abadtum lakum dinukum waliyadin ya. Ya, kalau menjaga gereja ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh ya mengikuti ritual ibadahnya.
Kalau berhubungan muamalah ya tidak apa-apa, berhubungan muamalah, berdagang dan lain sebagainya tidak apa-apa. Tuh, itu mengenai toleransi. Memang di negara kita yang berlaku adalah hukum Islam, yang berlaku adalah Pancasila. Eh, Kemudian juga Al-Quran ini yang kalau di zaman Nabi saya kira sumber hukum Islam itu selain dari Al-Quran juga adalah dari Nabi sendiri. Jadi apapun permasalahannya itu Nabi itu sebagai pemutus, sebagai yang menentukan. Jadi tidak, kalau Nabi sudah berbicara maka semua sahabat itu akan diam. Kalau Nabi sudah berbicara semua sahabat itu akan diam. Tidak ada perbedaan lagi kalau Nabi sudah berbicara. Beda lagi kalau Nabi tidak berada di situ. Ya, beda lagi ketika Nabi mengutus sahabat untuk pergi kemana? Ke Yaman misalkan. Yang terkenal yaitu peristiwa Mu'ad bin Jabal itu. Di situ kebetulan Nabi tidak bersama sahabat. Muncul permasalahan. Yaitu Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad bin Jabal itu tadi mengatakan bahwa kalau tidak menemukan di dalam Al-Quran, tidak menemukan di dalam hadis, maka Mu'ad bin Jabal itu berijtihad. Tuh. Jadi di zaman Nabi saya kira tidak ada permasalahan, tapi juga muncul permasalahan ketika tidak bersama Nabi, mereka itu berijtihad. Tetapi enaknya ijtihadnya tadi diceritakan kepada Nabi, kemudian Nabi akan menjawabnya. Maka Nabi menepuk dada senang dengan ijtihadnya yang dilakukan oleh Mu'ad. Mengenai permasalahan yang terjadi di zaman Nabi itu sangat kecil sekali. Walaupun memang tantangan dari luar itu sangat banyak. Tetapi dari dalam itu masih sedikit. Yang dialami dari dalam, persatuan umat Islam sangat kuat di awal mula munculnya umat Islam. Baru perpecahan itu di era sahabat. Mulai dari penetapan siapa pengganti Rasul, bahkan mulai dari penguburan makam Rasul itu sudah ikhtilaf gitu. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, kemudian pemimpinnya itu bagaimana. Ya, pembahasan tentang pemakaman Nabi kan tidak ada di dalam Al-Quran. Itu adalah mulai munculnya ijtihad. Seperti kriteria pemimpin itu juga tidak ada di dalam Al-Quran. Itu mulai muncul ijtihad. Bahkan sampai juga terjadi perang saudara antara Sayyidah Aisyah dengan Ali bin Thalib yang terkenal dengan perang Jamal, di mana Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu. Tuh. Padahal juga di situ sudah ini Ali bin Abi Thalib sudah mengangkat mushaf ya, tapi masih ada yang menyerang ya. Yaitu masa genting-gentingnya umat Islam. Itu kadang yang dibahas oleh orientalis untuk menghancurkan umat Islam, menghilangkan persatuannya. Tuh. Jadi seperti itu. Kemudian juga memang di dalam Al-Quran lagi ada membahas tentang syariat-syariat yang sudah dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Nanti di dalam kajian kita akan membahas tersebut. Syariat-syariat yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad.
atau dalam istilah itu syar'u man qablana. Seperti al-qisas, seperti kisos, seperti hukum kisos itu sudah ada di dalam nabi-nabi terdahulu. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal angfa bil angfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha kisos, ya, tentang ayat-ayat kisos itu, ya, itu sudah ada. Wa katabna alaihim, kami telah menetapkan terhadap mereka, ya, ini fiha itu di dalam kitab Taurat. Sebenarnya itu syariat hukum kisos itu adalah pada waktu Nabi Musa, dan sampai sekarang sebagian negara masih menerapkan. Memang Al-Quran tidak detail, hanya mengungkapkan bahwa hukum kisos itu ada. Kalau membunuh jiwa maka dibalas dengan jiwa, annan nafsa bin nafsi. Kalau merusak mata atau melukai mata dibalas dengan mata, wal aina bil angfi. Kalau hidung dengan hidung, tetapi tidak ada batasannya. Ya. Seperti mencuri juga tidak ada belum ada batasannya. Perinciannya nanti di dalam hadis ijtihad ulama. Juga ada syar'u man qablana yang diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, yaitu transaksi ji'alah, barang yang hilang atau menemukan barang itu bagaimana. Qalu nafqidu suwa al-maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Itu. Para pembesar-pembesar itu, pejabat-pejabat itu mengumumkan bahwa raja itu kehilangan piala. Kemudian waliman ja'a bihi himlu ba'iri, dan siapa yang dapat mengembalikannya, wa ana bihi za'im, akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya, ya. Tuh. Jadi upah untuk orang yang menemukan itu sudah ada di zaman Nabi Yusuf, dan sampai sekarang itu masih terlaksana. Jadi gitu. Jadi Al-Quran sendiri itu memuat secara universal mengenai hukum, bahkan hukum-hukum yang sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu itu ada yang masih tetap dilestarikan, ada juga yang tidak. Jadi itu mengenai Al-Quran, baik mengenai sesuatu yang terjadi di zaman Rasulullah maupun terjadi sebelum zaman Rasulullah. Itulah kehebatan Al-Quran. Baik, yang lainnya.
Kalau memang sudah dianggap cukup, boleh ditutup dan di, e-learning itu saya sediakan diskusi untuk forum, bisa dilanjutkan di situ. Barangkali ada penyampaian dari saya atau dari pemakalah yang belum bisa difahami atau ingin menambahkan, bisa dilanjut di e-learning ya. Ya, saya kira itu. Silakan ke materi, ditutup pesan dan kesannya ketika membahas tentang kehujahan Al-Quran.